Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan dalam materi statistika dan probabilitas. Nah, ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Jadi ukuran pemusatan itu menunjukkan pusat dari nilai data. Nah, berbagai macam ukuran pemusatan itu yang bisa mewakili data yaitu mean, median, dan modus. Nah, mean itu merupakan rata-rata hitung. Nah, penggunaan ukuran pemusatan juga ini sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya misalnya dari sebuah penelitian ditemukan bahwa 50% rata-rata 50% mahasiswa teknik informatika Universitas Kristen Winawacana Sumba itu keahliannya adalah desain grafis. Nah, nilai rata hitung itu bisa juga menjadi nilai yang dianggap mewakili sekumpulan data. Jadi rata-rata hitung 50% itu dianggap sudah mewakili seluruh total mahasiswa teknik informatika di Universitas Kristen Winawacana Sumba. Untuk rata-rata hitung juga atau mean itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu populasi, sampel tertimbang, dan data berkelompok. Nah, di sini kita akan bahas rata-rata hitung, sampel, dan populasi. Jadi kalau pemahaman kita tentang populasi itu disebut dengan semua anggota dalam ekosistem. Sedangkan sampel itu merupakan bagian populasi yang menjadi objek kajian. Nah, untuk rumusnya juga dari mean untuk sampel dan mean untuk populasi juga sama, yaitu rata-rata data dibagi dengan jumlah N atau jumlah data. Nah, itu hanya dibedakan dengan rumusnya. Jadi kalau untuk sampel mean, rata-rata sampel itu menggunakan X bar, sedangkan populasi mean atau rata-rata populasi itu menggunakan simbol mu. Tapi intinya adalah sama, yaitu untuk menghitung rata-rata atau rata-rata hitung baik sampel maupun populasi dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data atau jumlah data. Misalnya di sini ada data 46, 54, 42, 46, dan 32. Nah, 46, 54 ini totalnya adalah 5. Berarti jumlah datanya adalah 5 data, di mana X1-nya adalah 46, X2 adalah 54, X3 adalah 42, X4 46, dan X5 32. Nah, kemudian sampel mean-nya yaitu total dari X1, X2, X3, X4, X5 dibagi dengan N atau jumlah data, sehingga diperoleh 46 tambah 54 tambah 42 tambah 46 tambah 32 dibagi dengan 5, hingga hasilnya adalah 44. Nah, untuk data juga seperti yang kita sudah bahas dalam distribusi frekuensi, data juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang kita sebut dengan istilah data tidak berkelompok, ada juga yang kita sebut dengan istilah data berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok, maka perhitungannya sama, yaitu dengan cara menghitung seluruh jumlah data, menghitung seluruhnya total datanya dibagi dengan jumlah datanya. Nah, berdasarkan latihan yang sudah kita lakukan dalam materi distribusi frekuensi kemarin, berikut ini adalah data nilai ujian statistik. Nilai ujian statistik. Nilai terrendahnya adalah 41 dan nilai tertingginya adalah 96. Maka jumlahnya adalah kita menjumlahkan seluruhnya, seluruh data yang ada dari 41 sampai 96, totalnya didapat yaitu 1988 dibagi dengan jumlah data 30, maka untuk data tidak berkelompok
itu hasil minnya atau rata-rata hitungnya adalah 66,26. Sedangkan min untuk yang data berkelompok, kita menggunakan rumus yaitu sigma atau total dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi seperti yang kita sudah bahas juga dalam materi yang lalu, distribusi frekuensi, data yang tidak berkelompok ini sudah kita rubah dalam data berkelompok. Nah, ini sebagai contohnya bagaimana cara menghitungnya, yaitu dengan cara membagi per kelas, mencari nilai tengahnya, kemudian menghitung total frekuensinya, baru dikali antara nilai tengah dan frekuensi. Nah, total dari perkalian nilai tengah dan frekuensi itu dibagi dengan jumlah data. Nah, untuk latihannya, kemarin dalam materi distribusi frekuensi itu juga sudah kita temukan kelasnya ada 6 kelas, intervalnya dengan interval 9, frekuensinya juga sudah kita tentukan, nilai tengahnya sudah, tinggal kita mengalihkan antara frekuensi dan nilai tengah ini. Nah, jadi frekuensinya 5, nilai tengahnya 45,5 dikali dapatnya 227,5. Begitupun seterusnya. Dikalikan 6 dan 55,5, 9 dan 65,5, 4 dengan 75,5, 5 dengan 85,5, 1 dengan 95,5. Berikutnya dijumlahkan hasil perkaliannya dapatlah 1975. Jadi berdasarkan data berkelompok, maka nilai min yang didapat yaitu 1975 dibagi dengan jumlah data 30 mendapatkan hasil 65,83. Rata-rata hitung juga sebagai salah satu ukuran pemusatan mempunyai sifat-sifat yang sebagai berikut. Pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun skala rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. 6. Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, bagi yang ke-8, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Ukuran pemusatan berikutnya adalah median. Median merupakan salah satu ukuran pemusatan atau merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Jadi mungkin kita bisa bertanya ya, mengapa sih kita harus belajar lagi tentang median setelah kita mempelajari namanya rata-rata hitung? Nah, dari sifat rata-rata hitung diketahui bahwa rata-rata hitung sangat dipengaruhi oleh data ekstrim, baik yang terbesar maupun yang terkecil, sehingga nilai rata-rata hitung tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Atau ada tadi salah satu sifat dari rata-rata hitung, yaitu sangat berpengaruh oleh nilai ekstrim. Sedangkan nilai median dalam kasus ini yaitu ukuran pemusatan yang tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau kita mau mencari nilai median, maka kita harus melakukan pengurutan data terlebih dahulu, dimulai dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian kita akan
melihat nilai observasinya, yaitu dengan cara mengambil nilai di bagian tengahnya. Namun apabila nilai di bagian tengahnya itu ada dua nilai, maka kita akan menghitung rata-rata dari dua nilai tersebut. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Nah, data di tengah-tengahnya itu adalah dua nilai ini, yaitu 3.490 dan 3.520. Nah, maka untuk mencari nilai mediannya adalah dengan menghitung rata-rata kedua nilai ini, yaitu 3.490 ditambah dengan 3.520 dibagi dengan 2. Maka nilai mediannya adalah 3.505. Nah, untuk latihan soalnya, kita akan coba pertama untuk contoh data yang tidak berkelompok. Jadi datanya masih sama, yaitu data nilai ujian statistik ya. Nah, kalau tadi kan kita hitungnya pakai hitungan. Jadi tinggal hitung 1, 2, 3, 4 kan sedikit, jadi mudah lah gitu. Tapi jika datanya sebanyak ini teman-teman, maka kalau mencari nilai letak mediannya, kita sebaiknya menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah N tambah 1 bagi 2. Nah, N ini adalah jumlah data. Jumlah datanya 30, jadi 30 tambah 1 bagi 2 dapatnya 15,5. Nah, 15,5 itu ada di antara ini. Karena total data 30, 15-nya di sini, 15,5-nya di sini. Nah, kemudian untuk mencari nilai median, karena dia ada dua nilai ya, ada dua nilai di tengah-tengah, maka yaitu kita dengan menghitung rata-rata nilainya. Jadi 65 ditambah 65 dibagi dengan 2 dapatnya 65 juga. Jadi nilai median untuk soal latihan soal kita kali ini dapatnya adalah 65. Nah, selain data tidak berkelompok, kita juga akan mencari nilai median untuk data yang berkelompok. Yang membedakan median data yang dikelompokkan dan median untuk data yang tidak dikelompokkan adalah pada data yang dikelompokkan, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data tidak diidentifikasi lagi. Jadi untuk data berkelompok itu yang kita ketahui hanya dari kelas atau intervalnya saja. Nah, cara untuk mengetahui nilai median juga yang pertama kita tentukan dulu letaknya. Kira-kira letaknya itu di mana. Dan letak median itu untuk data berkelompok rumusnya adalah N bagi 2. Kemudian setelah kita dapatkan nilai letaknya di mana, maka kita akan menginterpolasikan ke rumus yang sudah ada. Nah, untuk mencari nilai median untuk data berkelompok, maka yang perlu kita lengkapi dalam tabel data berkelompok kita yaitu tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Karena frekuensi kumulatif ini yang akan menentukan kira-kira kelas keberapa yang termasuk dalam letak median. Nah, untuk tepi kelas dan frekuensi kumulatif itu juga sudah kita bahas dalam materi penyajian data di distribusi frekuensinya ya. Jadi di sini tinggal saya tampilkan saja untuk tabelnya. Nah, langkah pertama yaitu kita temukan letak median. Rumusnya tadi adalah N bagi 2. Maka dapatnya 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, langkah berikutnya adalah kita memperhatikan kolom frekuensi kumulatif dalam tabel data berkelompok kita. Tabel kolom frekuensi kumulatif itu 15 itu berada di antara 11 dan 20. Ada di antara kelas ketiga dan kelas keempat. Maka kelas yang akan kita pakai sebagai letak median itu adalah kelas ketiga. Kelas ketiga ya teman-teman. Nah, setelah kita temukan letak median dan kelas yang menjadi letak median, maka kita menginterpolasikan ke dalam rumus. Nah,
Untuk rumus itu sendiri seperti yang tertera di sini, median sama dengan batas bawah itu yang atau tepi kelas itu simbolnya L ditambah dengan jumlah total frekuensi dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada dibagi dengan frekuensi di mana kelas median berada dikali dengan besarnya interval kelas. Nah, tinggal kita inputkan teman-teman untuk L atau tepi kelas di mana di kelas median berada itu adalah 60,5. Ya, 60,5. Ditambah dengan N jumlah data 30 dibagi dengan 2 dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada. Berarti sebelum kelas median berada, kelasnya kelas 3, maka sebelumnya itu adalah 5. Frekuensi kumulatifnya adalah 5. Ya, jadi dikurang dengan 5 dibagi dengan frekuensi di mana kelas median berada. Frekuensinya adalah 9. Dikali dengan interval kelas di materi yang lalu itu adalah 9. Nah, tinggal kita input dan kita kurangkan. 30 bagi 2 sama dengan 15 dikurang 5. Kemudian ini 10 bagi 9 itu dapatnya 1,1. 1,1 dikali dengan 9 dapatnya 9,9 ditambah dengan 60,5, maka total median untuk nilai median untuk data berkelompok yaitu 70,4. Median juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, nilai median bersifat unik. Nah, untuk sekelompok data hanya ada satu nilai median. Berikutnya, untuk menentukan nilai median harus dilakukan pengurutan data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, berikutnya lagi, nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim seperti halnya nilai rata-rata hitung. Jadi kalau nilai rata-rata hitung itu berapa nilai yang terbesar dan berapa nilai yang terkecil juga bisa mempengaruhi atau jarak. Jadi ada saja nilai yang tiba-tiba nilai tertingginya 100, terus kemudian nilai terendahnya 20, sedangkan di kelas yang lain nilai tertingginya itu hanya 80 dengan nilai terendahnya 40 bisa memiliki nilai rata-rata hitung yang sama. Atau juga bisa memiliki rata-rata hitung yang berbeda tergantung dari nilainya. Sedangkan nilai median tidak. Kenapa? Karena nilai median itu kita urutkan dan kita ambil benar-benar nilai paling tengah. Nilai paling tengah. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Berikutnya, sifat median juga dapat dihitung untuk sebuah distribusi frekuensi dengan kelas interval yang terbuka. Dan semua skala pengukuran baik rasio, interval, dan ordinal dapat digunakan untuk mencari nilai median. Jadi itu beberapa sifat dari nilai median.